Halo, selamat pagi semuanya. Saya Birki Wika yang akan jadi PJ PKB kalian. Untuk pertemuan satu kali ini, kita bakal bahas tentang konsep dasar kecerdasan buatan dan jaringan saraf tiruan. Pengertiannya itu apa? Pengertian dari kecerdasan sendiri, kecerdasan buatan itu atau artificial intelligence itu merupakan kawasan penelitian, aplikasi dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan sesuatu hal yang dalam pandangan manusia adalah cerdas. Ini menurut H.A. Simon. Kemudian ada kecerdasan buatan merupakan studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang pada saat ini dapat dilakukan lebih baik oleh manusia. Dan ini menurut Rich and Knight. Kemudian ada menurut John McCarthy, kecerdasan buatan adalah untuk mengetahui dan memodelkan proses-proses berpikir manusia dan mendesain mesin agar dapat menirukan perilaku manusia. Dan kemudian ada menurut Ensiklopedia Britannica, kecerdasan buatan itu merupakan cabang dari ilmu komputer yang dalam mempresentasi pengetahuan lebih banyak menggunakan simbol-simbol daripada bilangan dan memproses informasi berdasarkan metode heuristik atau dengan berdasarkan jumlah aturan. Bagian utama dari kecerdasan buatan itu ada yang pertama ada basis pengetahuan atau knowledge base yang berisi fakta-fakta, teori, pemikiran, dan hubungan antara satu dengan yang lain. Kemudian ada motor inferensi atau inference engine, yaitu kemampuan menarik kesimpulan berdasarkan pengetahuan. Contohnya input masalah, pertanyaan, basis pengetahuan, kemudian masuk ke motor inferensi dan akan menghasilkan output atau jawaban. Perbedaan kecerdasan buatan dengan program konvensional itu, yang pertama berdasarkan fokus pemrosesannya itu kecerdasan buatan lebih konsep, simbolik atau numerik. Kalau konvensional itu data dan informasi aja. Berdasarkan pencariannya, kalau kecerdasan buatan itu heuristik, kalau konvensional itu algoritma. Sifat inputnya kecerdasan buatan itu bisa tidak lengkap, konvensional itu harus lengkap. Keterangannya disediakan, kalau kecerdasan buatan. Kalau yang konvensional biasanya tidak disediakan. Kemudian berdasarkan strukturnya itu kecerdasan buatan kontrolnya dipisahkan dari pengetahuan. Kalau yang konvensional kontrolnya terintegrasi dengan informasi atau data. Sifat outputnya itu kuantitatif yang kecerdasan buatan dan kualitatif dari yang konvensional. Kemampuan menalarnya yang kecerdasan buatan itu ya memiliki kemampuan menalar, namun yang konvensional tidak memiliki kemampuan menalar. 7. Lingkup utama kecerdasan buatan yaitu yang pertama sistem pakar, yang kedua pengolahan bahasa alami atau natural language processing, yang ketiga pengenalan ucapan speech recognition. Ini contohnya ada ini dari sistem pakar itu diagnosa penyakit, pengolahan bahasa alami itu tuh ada Google Translate, pengenalan ucapan itu Google berdasarkan dari speech recognition ya. Kemudian ada robotika dan sistem sensor. Yang kelima computer vision, ini salah maksudnya computer vision bukan komputer satu vision. Contohnya itu. Yang keenam kemudian ada intelligent computer aided instruction. Kemudian yang terakhir game playing, itu masih termasuk dalam kecerdasan buatan semua. Kemudian ada metodologi kecerdasan buatan. Yang pertama sistem fuzzy, contohnya logika fuzzy. Yang kedua jaringan saraf, ini berantakan maaf PPT-nya. Yang kedua jaringan saraf, contohnya jaringan saraf tiruan atau ANN. Yang kelima probabilistic reasoning, mengakomodasi ketidakpastian. Yang keenam evolutionary computing atau optimasi, contohnya itu algoritma genetika. Kemudian ada jaringan saraf tiruan JST atau ANN, artificial neural network, yaitu suatu model matematik atau komputasi untuk mensimulasikan struktur dan fungsi dari jaringan saraf dalam otak yang bersifatnya adaptif, mampu belajar dan non-linear. Ini ada fungsi aktivasi dari kecerdasan buatan, ada identity, binary step, logistik, dan inverse, itu bagiannya. Kegunaan dari yang tadi fungsi aktivasi itu apa? Pertama, untuk mengambil keputusan biasanya digunakan hard limit atau binary step. Yang kedua, untuk pengenalan pola atau jaringan backpropagation, biasanya digunakan sigmoid. Yang ketiga, untuk prediksi.
Dan ini ada proses learningnya, itu ada inisialisasi awal, terus menghitung keluaran, menghitung error, mengatur bobot, dan pengulangan balik lagi. Arsitektur JST ini ada input layer, hidden layer, habis itu output layer. Jadi ada input, ada hiddennya, terus ada outputnya. Nah ini sekarang kita bakal coba dan sekarang kita bakal mencoba buat activity-nya tentang jaringan saraf buatan. Ini kalian buka Google Colab, terus nanti pilih yang Neopet 3 Netbook, terus ini pakai akun Google kalian. Setelah masuk nanti tampilannya akan kayak gini, dan kalian nanti tinggal ikutin aja ya buat activity-nya. Nah kemudian kalian ketik ini. Nah di sini kita pakai import NumPy. Import NumPy ini dia untuk array. Kalau kita mau pakai array dia pakai NumPy. Terus pakai Matplotlib. Matplotlib itu untuk grafik, karena nanti kita bakal pakai grafik array gitu untuk menampilkan hasil outputnya. Kemudian ini ada keras di sini tuh modul dari Python sendiri. Terus kita pakai sklearn atau scikit-learn. Terus kita juga pakai import intertools. Jadi dia itu kayak modulnya juga modul dari Python ya. Kemudian kalau udah, kita tambahin lagi kodenya atau kodenya ya, buat kita ketikin bagian selanjutnya. Aduh, malah mati. Kemudian kalian ketik ini lagi. Kalian ketik ini. Terus di run. Di runnya bisa dari sini. Atau kalian klik Ctrl Enter, itu juga bisa. Duh, agak lama nih, maaf ya, gara-gara ada pakai buat OBS-nya. Oke, kalau misalkan tadi sebelum yang di sini itu error, ini yang di atasnya kalian run dulu ya. Tadi kayaknya sebelum saya belum bilang run. Yang di atasnya di run dulu, baru kalian ketikin lagi yang di bawahnya, baru kalian run lagi. Kemudian ketik lagi, kita masukkan lagi. Kalian ketik ini, terus di run, dan nanti hasilnya akan muncul array-array ini, data shape atau dimensi data. Jadi kita di sini nanti bakal memprediksi gambar. Oke, kalau udah muncul ini, terus kita masukin code lagi. Oh ya, jangan sampai salah ya, kalau bisa diperhatiin detail banget, soalnya ini tuh biasanya error cuman karena typo aja. Setelah itu kalian ketik ini. Setelah ketik ini terus di run, terus kalian masukkan ini lagi. Pokoknya habis kalian masukin codingannya, terus langsung kalian run ya.
Nah, ini nanti outputnya berupa confusion matrix, tapi ini belum selesai. Ini kita masukin array ini buat memprediksi, selanjutnya kita memprediksi angka. Oke, ini yang terakhir, bakal keluarga. Oke, nah ini udah selesai. Jadi yang atas ini kita memprediksi matriksnya kita buat memprediksi angkanya. Itu dilihat tuh dari arraynya, dari grafiknya, terus dari pixel-pixelnya itu. Nah, jadi ini outputnya yaitu memprediksi angka 7. Oke. Kalau bisa kalian benar-benar teliti ya, soalnya paling ini cuman salah tuh karena tipe aja. Kalau misalkan nanti ada error, kalian kopas dulu, terus nanti kalian run lagi di paling di sebelum itu, di atasnya itu harus di run lagi. Jadi jangan sampai nggak di run, karena itu bisa nggak kebaca gitu nanti, walaupun kelihatannya kayak beda-beda nomor kodenya itu. Jadi tapi atasnya harus tetap di running. Oke. Sekian untuk pertemuan 1 kali ini. Kalau ada yang bertanya bisa tanya di room chatnya itu ya. Terima kasih.